Jadi kalau begitu Pak Erlangga, bisa kita katakan bahwa sebenarnya yang terpenting saat ini yang harus dipahami oleh warga adalah bagaimana keterlibatan daripada warga, dukungan daripada warga agar supaya proses dalam pengelolaan ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya begitu ya Pak Erlangga ya. Dan ini Ya, betul. dibutuhkan juga kepengurusan untuk bisa membantu di dalam mengawasi, memonitor sehingga semuanya ini bisa dipertanggungjawabkan pada akhirnya dengan baik pada waktu ruta. Begitu ya Pak ya. Ya. Nah, berikutnya nih Pak Erlangga yang saya juga ingin tanyakan, mungkin juga ini menjadi pertanyaan daripada Pak Bose dan Pak Kris, yaitu sebenarnya bagaimana Pak proses daripada pembentukan atau pemilihan kepengurusan yang baru di dalam ruta ini Pak? Kalau pertanyaannya mengenai bagaimana pembentukan kepengurusan baru, tetap saja kita harus kembali lagi kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Memang ya, kalau di anggaran dasar anggaran rumah tangga kan kita memilih pengurus berdasarkan rapat umum anggota. Itu ada rapat umum tahunan, ada rapat umum luar biasa. Dan kalau agenda pemilihan pengurus itu di dalam rapat umum tahunan. Jadi nantinya pengurus apabila memang sudah diizinkan, pandemi ini sudah mereda, sudah diizinkan untuk berkumpul, misalnya baru untuk mengundang rapat umum tahunan. Ya, artinya di dalam rapat umum tahunan ini kepengurusan itu memang akan dipilih untuk menggantikan kepengurusan yang saat ini, begitu ya Pak ya? Ya, Apakah ada pengarahan Pak Erlangga supaya warga juga diberikan pembekalan Pak? Paling tidak persiapan-persiapan untuk memasuki ruta, begitu ya? Karena memang banyak daripada warga mungkin bertanya-tanya mekanisme ataupun hal-hal yang seperti apa di dalam proses pemilihan pengurus nantinya, begitu Pak. Nah, mungkin ada beberapa prinsip penting yang memang harus dipahami dan betul-betul dilakukan oleh warga sebagai hak dan kewajiban mereka pada saat ruta akan diadakan, Pak. Kalau terkait mekanisme kita harus lari kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Namun jika saya boleh diizinkan untuk memberikan tips kepada para warga, bukan tips sebenarnya, ya masukan lah. Saya berikan masukan kepada warga karena ini kalau di dalam dunia politik ini namanya tahun politik. Ada pergantian kepengurusan PPRS di sini. Nah ini biasanya kalau memang di dunia politik ini akan ramai, akan banyak misal calon A dengan visi misi apa, B dengan visi misi apa. Yang saya ingin sampaikan kepada warga adalah ya karena kan para warga ini yang nantinya yang memiliki hak suara, mereka yang akan memilih siapakah pengurus P3SRS yang akan menjabat selanjutnya. Saran saya kepada warga, coba untuk melihat segala sesuatu dari para calon ini secara objektif. Jangan kita melihat menilainya dengan secara subjektif. Karena apa? Di beberapa tempat, berdasarkan pengalaman saya, calon-calon ini yang mencalonkan diri nantinya pasti akan memberikan janji-janji manis. Janji-janji ini pasti akan sangat manis yang akan disampaikan. Misal di beberapa tempat ada yang menyatakan bahwa nanti service charge kita tidak akan naik, bahkan service charge kita turunkan, atau ada lagi malah yang bilang service charge kita gratiskan. Itu demi apa? Ya ini karena tahun politik. Semua janji manis akan keluar. Misal ada beberapa warga yang komplain masalah parkir, nanti kita bereskan parkir, kita bangun gedung parkir di apartemen kita. Padahal kalau orang yang mengerti pembangunan gedung baru di dalam sebuah strata, itu harus merubah seluruh perizinan yang ada. Atau dengan kata lain, itu adalah impossible, tidak mungkin dijalankan. Mungkin dijalankan, tapi sangat-sangat rumit. Jadi kalau saya memberikan saran kepada warga, coba saya minta tolong juga menilai para calon-calon ini secara objektif. Jangan melihat dia siapa, bagaimana, tapi lihat visi misinya. Visi misi ini juga harus dilihat yang memang bisa
aplikasikan secara real. Contoh yang tadi saya sampaikan, ada pengurus yang sampai di tempat lain, saya nggak akan sebutkan di mana, tapi ini terjadi, Pak. Ada pengurus yang memang menyampaikan, saya kalau terpilih, saya akan menggratiskan biaya pengelolaan. IPL itu 0, tidak perlu bayar, Bapak cuma bayar listrik air. Bahkan dia sampai menyatakan listrik air pun nanti kita subsidi, Pak. Ini luar biasa. Ini pasti akan menarik minat warga untuk minat pemilik hak suara untuk memilih dia. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Pengelolaannya kacau balau. Karena apa? Tidak ada uang pengelolaan yang terkumpul, sehingga pengelolaan keuangannya sangat kacau. Sampai minus, sampai hilang. Jadi mohon maaf, saya harus sampaikan di sini kalau memang ada yang menyampaikan visi misi seperti itu, mohon maaf. Kalau memang nilainya tidak mungkin, tidak masuk di akal, itu cuman puisi. Indah saja dibaca, tapi kalau begitu dijalankan itu sulit, Pak. Dan juga beberapa kejadian-kejadian di tempat lain, pengalaman-pengalaman saya banyak. Yang pada intinya bahwa memang tidak ada calon pengurus yang ideal. Kita pilih siapapun, pasti mereka punya keburukan, punya kebaikan. Tinggal bagaimana para warga menilai, melihat mana yang bisa memberikan terbaik kepada apartemen kita, rumah susun kita, kepada East Coast. Kalau memang visi misinya baik dan masuk di akal, applicable, itu kita harus coba pilih dia. Apalagi yang memang sudah berpengalaman. Karena di rumah susun ini banyak hal-hal teknis bangunan gedung yang berbeda dengan bangunan gedung lainnya. Contohnya mengenai perizinan-perizinannya, itu berbeda. Nah, kalau terkait dengan persyaratan standar, itu pasti ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, harus warga negara Indonesia, pemilik, diutamakan berdomisili atau diutamakan penghuni atau apa ya, itu bergantung kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Tapi ada juga nih satu yang suka terlupa dari para warga. Calon pengurus ini apakah dia telah memenuhi kewajibannya atau belum? Nah, ini juga harus menjadi catatan sebetulnya jadi dari para warga. Karena apa? Pengurus yang nantinya akan terpilih itu harus menjadi teladan yang baik bagi para warganya. Jangan sampai nantinya amit-amit, saya juga nggak mau ini kejadian di East Coast ataupun dimanapun, jangan sampai ini orang yang mencalonkan diri ini sudah menunggak bayar IPL-nya berapa lama, terus dia juga teriak-teriak kita akan menggratiskan service charge, bahkan kita akan subsidi lah. Itu mohon maaf, itu kalau saya yang punya hak suara, saya akan langsung blacklist dia. Karena itu tidak mungkin terjadi, dan kalau dilihat dari track record-nya, kewajibannya saja tidak dipenuhi. Bagaimana dia mau mengakomodir kami dari warga yang memang kami membayar rutin, memenuhi kewajiban kami secara rutin. Mungkin itu, Pak William. Terima kasih Pak Erlangga, ini penjelasan yang luar biasa lengkapnya Pak. Tapi boleh saya tanya Pak, kalau dikatakan oleh Bapak tadi, berarti siapakah yang kita sebut dengan warga yang memang mereka adalah kelompok yang memang berhak memilih? Kalau mengenai siapa itu warga, siapa itu yang punya hak suara, nomor satu jelas pemilik. Pemilik sertifikat hak milik satuan rumah susun itu memiliki hak suara. Jadi berarti dalam hal ini penyewa itu walaupun menyewa tapi tidak memiliki hak untuk memilih ya Pak ya? Kalau penyewa statusnya bukan pemegang hak suara dan dia tidak dapat dicalonkan, Pak William. Oke. Nah, kemudian tadi Bapak juga mengatakan bahwa maaf Pak, ada satu penyewa tidak bisa dicalonkan. Berarti walaupun penyewa ini menerima mandat kuasa dari pemilik, tetap tidak bisa dicalonkan ya Pak? Tetap tidak bisa Pak. Syarat utama untuk calon pengurus adalah pemilik. Meskipun dia pegang surat, kecuali badan hukum ya Pak. Kalau badan hukum kita bicara beda. Ini kita bicara mengenai perseorangan. Kalau dari perseorangan dia dapat mandat kuasa untuk sebagai pengurus, itu nggak bisa. Karena statusnya bukan dia sebagai pemilik. Ya. Nah, yang kedua tadi Bapak juga sempat membicarakan mengenai perlunya kriteria Pak daripada seorang pengurus.
Nah, kurang lebih yang tadi Bapak sudah sampaikan, berhati-hati berarti ya, ada unsur berhati-hati dengan janji-janjinya. Jangan sampai janji-janji itu terlalu manis begitu Pak ya, terlalu ideal, terlalu sempurna seperti itu. Nah, tetapi apakah bisa kita mengatakan bahwa seorang calon pengurus adalah mereka yang seharusnya adalah pemilik itu sendiri? Jadi pertanyaan saya ini, bolehkah seorang pengurus dipilih daripada di luar pemilik begitu Pak? Kalau terkait persyaratan pengurus di anggaran dasar anggaran rumah tangga pun bunyinya jelas bahwa persyaratan nomor 1 adalah pemilik, berstatus sebagai pemilik. Jadi penghuni maupun itu penyewa, dia dapat istilahnya dia pakai unit saudaranya atau unitnya atas nama orang tuanya, itu statusnya masih penghuni atau penyewa. Nah, yang dapat mencalonkan diri dan dapat dipilih adalah pemilik, yaitu yang namanya tercantum langsung, Pak. Sorry Pak, tadi berarti atas nama orang tua pun nggak boleh ya Pak ya? Nggak bisa, Pak. Atas nama orang tua itu jatuhnya waris nanti, kecuali suami istri. Nah, kalau suami istri ini kan gonogini, jadi unitnya punya berdua. Kecuali memang ada pisah harta. Nah, kalau ada pisah harta kita harus tanyakan dulu statusnya kepada pemilik tersebut. Oke. Ya, mungkin Pak Bose atau Pak Kris ada pertanyaan lagi seputar daripada kepengurusan dalam pengertian tentang warga, tentang kepengurusan calon pengurus, begitu Pak? Ada, mungkin Ya. di anggaran dasar ada dikatakan cacat hukum Pak ya. Yang dimaksud apa Pak ya? Gimana Pak Kris, ulangi Pak? Di anggaran dasar ada mungkin disebut mungkin ada yang cacat hukum, tidak bisa, istilahnya tidak bisa menjadi pengurus karena ada cacat hukum atau apa, itu kira-kira bagaimana Pak? Kalau cacat hukum, definisi cacat hukum ya salah satunya mungkin mengenai status kepemilikannya dulu, nomor 1. Kalau memang dia statusnya sebagai anak dari pemilik, itu belum tentu dia sebagai pemilik, atau dia bisa dianggap sebagai ahli warisnya, bukan pemilik langsung. Jadi kalau memang dia mencalonkan diri, itu bisa dianggap sebagai cacat hukum. Kalau pengampu Pak? Nah, kalau pengampu itu berarti unitnya terdaftar atas nama anak tersebut, namun anak tersebut masih di bawah umur. Biasanya ada tuh Pak, unit atas nama anak QQ, nama orang tuanya. Nah, itu dalam ini hukum itu memang secara hukum dia masih belum cukup umur, belum cakap. Namun dia sudah tercantum sebagai pemilik di dalam sertifikat. Jadi pengampunya boleh mencalonkan diri Pak ya? Ya, betul. Oke. Iya. Nah, Pak Erlangga, dalam hal ini yang saya ingin tanyakan lebih jauh adalah berarti yang perlu dipersiapkan oleh warga, khususnya mereka yang telah kita sebut dengan pemilik dan tidak terkena cacat hukum di dalam segala aturannya, apa yang mereka harus persiapkan Pak untuk nanti memasuki ruta dan kemudian harus memberikan hak suaranya di dalam memilih calon kepengurusan yang baru? Oke, bagi para pemilik yang memang masuk kriteria dan persyaratan sebagai pengurus, beberapa masukan saya atau pesan saya adalah tadi di awal kita sudah mendengar istilahnya manis pahitnya dari Pak Bose dan Pak Kris. Nah, pengurus ini perlu diingat bukanlah pejabat yang mendapatkan gaji, bukanlah pejabat yang mendapatkan specialty atau kekhususan. Dia dapat pelayanan khusus, dia lalu kalau jadi pengurus dia bisa tidak membayar service charge, karena statusnya adalah warga, sama-sama pemilik, sama-sama punya kewajiban yang sama dengan para pemilik lainnya. Jadi para
pemilik yang nantinya ingin mencalonkan diri sebagai pengurus harus memperhatikan itu. Karena apa? Justru saya sebetulnya salut kepada para pengurus P3SRS yang menjabat baik di East Coast maupun di tempat lain, karena memang mereka adalah istilahnya kerjanya kerja sosial jatuhnya. Kenapa? Yang dikomplain mereka, yang kehabisan waktu mereka, yang dijelek-jelekin mereka, padahal mereka menjalankan sesuatu yang demi kebaikan seluruh warga. Nah, karena para pengurus ini menjalankan sesuatu demi kebaikan seluruh warga, wajar apabila ada 1-2 warga yang tidak puas. Karena di dalam rumah susun itu kepalanya banyak, Pak. Itu keluarganya ada di situ, nanti mungkin ada orang tuanya di situ. Mungkin memang itu sangat-sangat wajar ada ketidakpuasan di dalam pengelolaan rumah susun. Tapi yang harus diperhatikan adalah yang nantinya akan mencalonkan diri menjadi pengurus harus bersedia untuk memberikan waktunya bagi kebaikan rumah susunnya. Karena kalau saya lihat di East Coast ini, Pak Bose juga bukan orang sembarangan, beliau punya kesibukan lain, termasuk juga Pak Kris, Pak William, dan juga para pengurus yang lain. Saya lihat itu bukan orang yang memang istilahnya cari kerja. Justru memang mereka punya kesibukan, mereka punya kemampuan, mereka punya keahlian, dan mereka menawarkan dirinya untuk mengelola. Itu sebetulnya harus diapresiasi. Para warga seharusnya bangga punya pengurus yang memang capable, yang memang profesional. Di balik ini kan Pak Bose profesional di bidang akuntansi, Pak Kris di bidang apa, Pak William di bidang apa, sehingga pengelolaan rumah susunnya itu terjamin, terjaga. Bukan dari latar belakang orang-orang yang memang, mohon maaf, di beberapa tempat terjadi seperti ini. Mereka hanya pengangguran, mereka tidak punya kesibukan, karena mereka nggak punya kesibukan waktu luang, mereka cari-cari, cawe-cawe istilahnya di rumah susun. Itu banyak terjadi. Jadinya nantinya para warga dan para pengurus yang ingin mencalonkan diri, bagi para pengurus khususnya, sediakan waktu Bapak lebih banyak lagi. Karena Bapak akan mengurusi satu rumah susun yang memerlukan perhatian ekstra. Bapak pengurus yang ada saat ini pasti waktunya sudah disibukkan dengan laporan-laporan di luar kesibukannya mereka masing-masing, dan mereka tidak digaji loh. Mereka kerjakan ini dengan sukarela loh. Itu yang harus dicatat loh. Kecuali memang mereka mendapatkan gaji, ya ini jadinya pekerjaan. Ini bukan badan hukum nirlaba. P3SRS itu badan hukum nirlaba, sehingga pengurusnya pun kerja dengan sukarela. Itu mungkin sedikit Pak William.